Begini, saya sejak dulu itu begini, punya pandangan, rasanya nggak elok kita itu mendikotomikan antara sipil dan militer yang dipisahkan. Karena apa? Saya melihat komponen untuk menjaga keamanan, menjaga kedaulatan, itu tidak hanya merupakan tugas dari militer, tapi juga merupakan tugas dari seluruh rakyat semesta. Juga melihat kelahiran TNI, kelahiran militer di Indonesia, itu berbeda dengan negara-negara lain. Nah, ini membawa konsekuensi menurut saya, konsekuensi di dalam penerapannya kok terus akhirnya berkonsekuensi di Indonesia ini sekarang ada dikotomi militer dan sipil. Dari sisi itu, maka pemahaman kita bersama, pemahaman kalangan militer maupun kalangan sipil, itu harus diarahkan atau disatukan kembali. Ada latar belakang yang sebetulnya tidak bisa didikotomikan sebagaimana sekarang didikotomikan. Karena memang banyak negara-negara modern mendikotomikan tugas penjaga kedaulatan, penjaga keamanan itu, ini porsinya militer, ini porsinya sipil. Tapi bagi saya, amanat Undang-Undang Dasar yang tertera di alinea keempat Undang-Undang Dasar itu tugas bersama seluruh komponen bangsa, tidak mendikotomikan militer dan sipil. Itu tugas bersama. Nah, pada waktu pemerintah terutama ini memberikan penjelasan, ada latar belakang filosofis, ada latar belakang sosiologis, dan latar yuridis. Saya belum sampai ke tataran yuridisnya dulu. Tataran yuridis nanti akan mengikuti dari penjelasan yang sifatnya ideologis, filosofis, dan sosiologis. Kenapa kelahiran militer itu berbeda antara Indonesia dan negara yang lain? Oleh karena itu saya pada waktu membaca ini di awal penjelasan keterangan pemerintah, sebetulnya kalau kita berangkat dari apa yang saya sampaikan terdahulu tadi, ini mohon bisa diberikan ada landasan ideologis, landasan filosofis dan sosiologis yang dikaitkan juga dengan landasan lahirnya TNI, lahirnya militer secara historis. Karena tidak terpisahkan antara dan tidak mendikotomikan antara militer dan sipil. Sehingga berangkat dari landasan ideologis, filosofis dan sosiologis itu, maka dalam implementasinya yuridis, itu tidak bisa didikotomikan ini begini, ini porsinya ini porsinya begini. Nah, itu saya mohon untuk bisa mungkin Mas Utut dan dari pemerintah bisa lebih banyak mengelaborasi landasan ideologis, filosofis, sosiologis dengan dikaitkan dengan lahirnya TNI di Indonesia yang berbeda dengan di negara-negara lain yang memang sejak awal konstruksinya berbeda antara sipil dan militer dengan yang ada di Indonesia. Dari situ maka pemahaman yuridisnya akan kita temukan titik keseimbangan antara apakah betul didikotomikan itu tugas TNI saja, bukan tugas dari sipil, atau tugas sipil itu hanya kewenangannya sipil dan bukan merupakan kewenangan dari TNI. Nah, dari situ maka desain yuridisnya
bisa kita ambil satu keseimbangan yang ideal, yang bukan meniru dikotominya sipil militer di negara-negara lain, tapi kita mempunyai model keseimbangan bahwa tugas atau kewajiban bersama antara militer dan sipil tidak dikotomikan sebagaimana yang itu ada di negara-negara lain. Itu Pak Ketua, terima kasih. Mohon tambahan penjelasan dari aspek ideologis, filosofis, dan sosiologis dikaitkan dengan sejarah lahirnya TNI Polri yang dari dulu sebetulnya nggak ada dikotomi itu. Terima kasih. Baik, Yang Mulia, Prof. Arief. Itu Pak Utut dan Prof. Edi, beberapa permintaan keterangan tambahan dari Majelis Hakim. Saya juga ingin tambahkan sedikit. Begini Pak Utut dan Prof. Edi. Ini pasal 47 ini kalau kita cermati, ini di ayat 1 kan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan pada lembaga atau kementerian. Ini ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Jadi syaratnya harus berhenti, mengundurkan diri atau pensiun. Kemudian prajurit yang menduduki jabatan pada ayat 3-nya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian atau lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di kementerian yang bersangkutan. Itu. Tapi di ayat 5-nya saya melompat langsung ke ayat 5 begini. Pembinaan karir prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Panglima. Ini bagaimana ini Panglima masih cawe-cawe kalau syarat untuk menduduki jabatan tertentu harus mengundurkan diri atau tidak aktif lagi. Ini ada semacam kontradiksi interminis di antara beberapa ayat ini kalau kita runut dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Nah mungkin pemerintah atau DPR bisa menjelaskan ini atau nanti ditambahkan dalam keterangannya. Di satu sisi syarat harus mundur, tapi di sisi lain kenapa pembinaan dan karir masih ditangani oleh Panglima. Nah ini yang kemudian menimbulkan di ruang-ruang publik bahwa bagaimana kemudian supremasi sipilnya kemudian masih dikendalikan oleh unsur-unsur dari TNI atau dari Pak Panglima itu. Mungkin dijelaskan itu, termasuk kami dari Majelis Hakim ada tambahan juga Pak Utut dan Prof. Edi tentang risalah pembahasan ketika pasal-pasal yang diuji ini dilakukan pembahasan. Mohon nanti bisa diberikan kepada kami. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.